Halo guys, apa kabar kalian semua? Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat banyak ditanyain sama anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang. Nah, mau tahu apa yang kita bahas? Nah, cekidot, langsung aja tonton video ini sampai habis. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu anak-anak dan kita semua itu sedang menghadapi salah satu masalah mental yang namanya itu kita sebut sebagai insecure. Nah, insecure itu adalah perasaan tidak nyaman yang timbul ketika kita merasa terancam atau misalnya kita merasa tersaingi dengan orang lain yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, dan lebih wow daripada kita. Nah, dalam dunia olimpiade pun anak-anak dan siswa-siswa SMA itu tidak jarang terkena dengan penyakit ini. Terkadang kita berpikir seperti ini guys, aduh susah banget nih materinya. Menurut gua sih susah-susah aja, tapi kalau menurut dia kok gampang banget gitu ya, kayak tahu-tahu langsung lewat aja gitu materinya. Kayaknya ya kayak gitu deh, kayaknya dia emang udah jenius dari lahir, jadi ya pantas lah kalau misalnya dia yang menang, bukan gue yang menang. Nah, itu adalah contoh-contoh insecure ya, yang kedepannya itu akan berpengaruh gitu kepada mental kalian, kepada kemampuan kalian untuk menjawab soal dengan baik. Sebenarnya perlu nggak sih kita insecure dalam apapun itu? Nah, kalau dari aku sendiri, kita sebenarnya perlu insecure. Alasannya itu karena kalau misalnya ada rasa nggak nyaman, maka tentu manusia itu akan menemukan nih gimana sih caranya biar saya itu bisa nyaman lagi. Nah, misalnya kalau insecure dengan saingan lomba atau dengan kompetitor dan lain sebagainya, kalau misalnya insecure-nya positif, maka nanti kita bisa belajar lebih banyak. Pokoknya kita itu akan termotivasi supaya nggak ketinggalan dengan mereka. Nah, tapi ada juga nih guys, ada juga jenis-jenis insecure yang negatif. Nah, contoh insecure yang negatif itu ya kalau misalnya kita udah ya putus asa gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan ya udah kita biarin aja tanpa ada usaha gitu untuk kita untuk improve kemampuan kita sendiri. Nah, seperti itu guys. Gimana sih kak cara untuk mengatasi insecure itu? Nah, tips yang pertama buat kalian para pelajar SMA yang sedang dilanda insecure, atau misalnya kalian mahasiswa-mahasiswa yang dilanda insecure dengan teman kalian adalah, pertama cari tahu dulu penyebab kalian insecure. Nah, bisa aja kalian insecure dengan teman kalian karena mungkin melihat LinkedIn mereka, atau misalnya kalian lihat kurikulum vitae-nya, CV-nya yang gelarnya itu atau misalnya prestasinya itu sederet gitu kayak ular naga panjangnya ular naga. Nah, pokoknya kayak gitu lah. Setelah kalian menemukan, oh ternyata saya insecure nih gara-gara atau misalnya karena hal-hal yang ini. Nah, dari situ kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri nih, seberapa besar sih potensi yang saya miliki, atau kira-kira seberapa mampu sih saya untuk menjadi seperti dia atau mungkin lebih seperti dia. Nah, dari situ kan kalian akan berpikirkan dan akan berbicara dengan diri kalian sendiri. Nah, hal itu pun pernah terjadi sama aku ya. Jadi aku pernah sekali insecure dengan beberapa orang dan ternyata ya insecure itu tidak baik, dan untuk mengatasi insecure itu ya aku bertanya kepada diriku sendiri dan aku berusaha sebaik apapun yang aku bisa. Oke, nah tips selanjutnya adalah jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Alasannya kenapa ya? Alasannya karena kita dan orang lain itu adalah makhluk yang berbeda, adalah manusia yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Alangkah lebih baik kalau misalnya kalian membandingkan diri kalian itu dengan diri kalian sendiri di masa yang lalu. Kalau misalnya ada peningkatan ya berarti tandanya itu bagus, good job, kita kasih tepuk tangan. Nah, kalau misalnya masih ada yang perlu diimprove, nah artinya itu tandanya kita harus lebih banyak belajar lagi, harus ada yang dievaluasi. Nah, menurut aku pribadi, cara-cara seperti ini dengan membandingkan diri aku dengan diri aku yang dulu itu efektif banget untuk mengatasi insecure. Jadi saingan aku itu bukan sama orang lain, tapi sama diriku sendiri yang di masa lalu. Nah, kalau misalnya kalian udah menerapkan hal-hal ini, hal terpenting yang kalian harus lakukan apapun bidang ilmu atau misalnya apapun hal-hal yang pengen kalian lakuin itu adalah selalu terapkan prinsip
nothing to lose. Nah, kalau misalnya kalian udah takut duluan ya berarti kalian udah gagal. Tapi kalau misalnya kalian mencoba, ya urusan nanti soal perkara itu bisa gagal atau bisa sukses. Nah, tentunya kita pengen yang sukses. Dan untuk bisa sukses, salah satu tipsnya adalah atasi insecure yang ada di diri kalian masing-masing. Nah, mungkin itu aja sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa seperti biasa, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa selalu update dengan informasi yang ada di channel ini. Nah, mungkin itu aja dari aku. Sekian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.